Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kelas Bidan. Ya, kali ini kita sudah masuk di part 3 untuk menjawab FR SKB Kesehatan secara ringkas. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Dan yang pertama, visi misi Kemenkes. Visinya yaitu masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, dan misinya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. Yang kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. Yang ketiga, menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan, dan yang keempat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian ada pun nilai-nilai dalam Kemenkes. Yang pertama yaitu pro-rakyat. Pro-rakyat di sini dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan pastinya selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyatnya. Yang kedua, inklusif. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak karena nggak mungkin dong programnya dilakukan oleh Kemenkes sendiri, ya kan? Kemudian yang ketiga yaitu responsif. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyatnya serta tanggap, intinya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya efektif, di mana program kesehatan ini harus mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Selanjutnya yaitu bersih, penyelenggaraan pembangunan harus bebas dari KKN. Oke, FR selanjutnya yaitu Undang-Undang SJSN nomor 40. Ini yang naik di FR. Yang pertama, Undang-Undang nomor 40 2004 pasal 2 yang mengatakan bahwa SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, Undang-Undang nomor 40 juga 2004, hanya pasalnya yang beda, itu yang nomor 3, pasal 3. SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Kemudian ini Undang-Undang SJSN pasal 4 menetapkan 9 prinsip. Adapun 9 prinsipnya, yang pertama yaitu gotong royong. Jadi gotong royong ini yaitu semua peserta wajib, semua rakyat itu wajib membayar iuran. Karena ini kan bersifat gotong royong. Kemudian prinsip selanjutnya itu nirlaba, di mana pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat yang besar-besarnya bagi seluruh peserta. Kemudian keterbukaan, jadi informasinya lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Yang keempat, hati-hati, pengelolaan dana secara cermat teliti. Kemudian ini saya lanjut yang ke-9, hasil pengelolaan dana. Hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta. Kemudian dana amanat, jadi harus amanat untuk kepentingan peserta. Kemudian kepesertaannya wajib, jadi mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap. Kemudian portabilitas, ini memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal. Kemudian akuntabilitas, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian adapun program SJSN ini ada 5. Yang pertama yaitu jaminan kesehatan. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga, jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan pensiun, dan yang terakhir, jaminan kematian. Nah, kemudian FR selanjutnya yang sering naik itu nilai-nilai dasar dalam SJSN.
Kita lihat yang pertama yaitu dasarnya di pasal 28H ayat 3 tentang hak asasi yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Kemudian juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, selanjutnya di pasal 34 ayat 2, wujud tanggung jawab negara kesejahteraan, di mana yang berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan untuk selanjutnya yaitu asas 3 norma pokok penyelenggaraan SJSN. Asas kemanusiaan yang pertama, yang kedua asas manfaat, yang ketiga asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 2. Kemudian tujuannya satu, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya, juga ada di pasal 3. Kemudian 9 prinsip ada di pasal 4 yang berbunyi 9 kaidah penyelenggaraan program-program jaminan sosial nasional. Oke, next masih tentang SJSN. Nah, ada 2 nih organ SJSN. Yang pertama DJSN atau Dewan Jaminan Sosial Nasional dan BPJS. Baik, untuk DJSN dibentuk dengan Undang-Undang SJSN, kemudian berfungsi untuk merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN, kemudian bertanggung jawab kepada Presiden, dan organ SJSN terdiri dari 15 orang anggota dan dibantu oleh Sekretariat Dewan yang dipimpin oleh seorang sekretariat. Jadi intinya DJSN ini yaitu badan yang menyelenggarakan kebijakan, kemudian juga sebagai pengawas dari terselenggaranya SJSN ini sendiri. Oke, selanjutnya landasan filosofis dari SJSN ini. Pertama, hak konstitusional ada di Undang-Undang Pasal 28H ayat 3. Kemudian wujud tanggung jawab negara ada di Undang-Undang juga Pasal 34 ayat 2. Kemudian yang ketiga, setiap orang berkembang secara utuh ada di Undang-Undang NRI tahun 1945 Pasal 28H ayat 3. Kemudian asas kemanusiaan dan martabat manusia ada di Nomor 40 2004 Pasal 2. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak ada di Undang-Undang Nomor 40 2004 Pasal 3. Itu tadi landasan filosofisnya. Selanjutnya, bagaimana SJSN bekerja? Kita akan bahas per layer ya. Dan ya, di bagian atas sudah ada keterangan melindungi pendapatan dan aset keluarga itu merupakan tujuan pokok dari SJSN, tujuan sekaligus fungsinya. Nah, baik, ini di bagian paling dalam itu ada rupiah yang menandakan bahwa dana atau uang dalam terselenggaranya SJSN ini merupakan hal yang pokok, paling sentral. Nah, sedangkan di layar kedua itu APBN dan APBD, dan di sebelah kiri ada iuran peserta. Artinya dana SJSN ini berasal dari iuran peserta kebanyakan dan sebagian dari APBN dan APBD. Dan selanjutnya kita fokus di yang warna biru, itu merupakan program dari SJSN. Jaminan pensiun dan hari tua, kemudian jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kesehatan. Kemudian layer berikutnya yang berwarna hijau itu merupakan keuntungan yang diperoleh oleh peserta SJSN, yaitu berupa uang tunai, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya kita fokus di yang berwarna merah, belahan yang berwarna merah. Nah, yang berwarna merah ini merupakan
alat yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan SJSN, di mana terbagi 3. Ada fungsi administrasi yang dilaksanakan oleh diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kemudian pengawas eksternal yang diselenggarakan oleh DJSN bersama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan BPK. Nah, selanjutnya yang membuat kebijakan itu dan atau pembentukan peraturan dan kebijakan itu lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah daerah. Nah, karena mereka sudah mengelola dengan baik SJSN ini, sehingga SJSN ini bisa berlangsung dalam jangka panjang gitu ya. Dan FR selanjutnya yaitu rumus untuk mencari larutan klorin. Nah, rumusnya itu jumlah bagian air sama dengan persen larutan konsentrat per persen larutan yang diinginkan kurang 1. Jadi misalkan larutan konsentratnya 5% dan yang diinginkan itu, yang ingin dibuat itu 0,5% klorin. Nah, ini dikurang 1, jadi 5 bagi 0,5 yaitu 10, dan 10 ini dikurang 1 berarti 9. Berarti 1:9. Satunya itu klorin dan 9-nya itu air. Kemudian bagaimana jika membuat larutan klorin 0,1%? Jadi tinggal pakai rumus yang tadi, kemudian 0,5-nya ini yang diinginkan diganti menjadi 0,1. Jadi penyelesaiannya itu 5/0,1 yang konsentrat yang diinginkan, jadi hasilnya 50. 50 ini dikurang 1, jadi hasilnya 49. Jadi untuk membuat larutan 0,1% itu 1:49. Satunya itu klorin dan 49-nya itu air. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like and share, and see you on my next video.